sehat walafiat. Untuk malam hari ini kami akan ngebabkan atau memberikan satu tausiah terkait tanda-tanda heta selama iki zuhud sampean wis melaku apa durung. Jadi kita evaluasi dari semua apa yang selama ini yang kita lakukan, yaitu pengokohan dari 4 hal. Yang pertama terkait zuhud atau uzlah bil am, zuhud secara umum dan zuhud secara khusus. Evaluasi nanti apakah ada di antara tanda-tanda yang kami sebutkan. Kalau ada berarti uzlah sampeyan iki melampah. Kula mbek ngadeg nggih. Ya ngadeg ya lungguh, tengkeke sondok kumat iki. Enggak murup ini loh, ngomong murup. Ceki wis koncep napa durung toh? Masya Allah, ceki iku wis koncep noah. Tuh, Masya Allah. Tutuk iku. Niki lo, iki le. Cek iku. Ayo kok cukup noh endi? Nika lo. Sampun. Min alamatin iku setengah saking tondo-tondo idza kana tatkalane ono apa al-dzikru zikir iku sahihan kang wis bagus. Ana tondo-tondo zikir iku wis melaku apa durung? Bisa gak metu bira iki ya wis. Alamatun utawi tondo iko kok gak iso muni kok. Muni tak gak iko. Iku idza kana tatkalane ono apa azikru zikir iku sahihan kang bagus. Nggih. Ada beberapa zikir tondo zikir iku sudah betul-betul berjalan apa belum? Ya, gak usah banter-banter, sing penting krungu, dirungokno ya penak. Selama jenengan sudah dibebankan Allah untuk melakukan zikir, selama iki apakah sudah mengena pada target atau tidak? Lihat tanda-tanda berikut ini. Pertama, la yadhillul qalbu minal alam au min ladzatid dunya. Ati iku ora gampang
terpengaruh dengan urusan kebutuhan duniawiyah. La yadhillu nutupi ora ketutupan, ora terpengaruh opo alqalbu ati. Sangka apa milladzati dunya, dari persoalan kebutuhan urusan dunya. Wis iki tondo pertama. Sebab di dalam rumah tangga kita, lebih-lebih yang sudah beristri apa maneh anake akeh, mesti butuhno urusan ma'isyatu dunya utawa kebutuhan dunya. Dalam rumah tangga kita mungkin kebutuhan itu terkadang tercukupi, terkadang kurang. Lah ngoten Pak Bu nggih. Ketika saat dihadapkan usri atau waktu sempit, piye ati sampean? Kalau niki ngapunten, ngadeg mboten napa-napa nggih. Nggih, dengkek kula niki jane nggih pun penak titik tapi mboten saged lenggah dangu-dangu. Ngapunten. Wan nggih, kula nggih nyuwun duka nggih. Estu nyuwun ngapura. Bagaimana keadaan hati kita ketika ditaruh Allah di dalam zona kurang? Bojo kadang-kadang ya padha iso nrimone, kadang anak ndang tuku laptop Pak niki selok kebutuhan daring. Keadaan sampean durung wonten, terus piye? Kadang-kadang dalam dunia bisnis kita omsetnya menurun. Biasanya dodolan iki bengi dodol apa jenenge sego pecel iku oleh omset 3 juta niki 300 mean. Piye? Padahal sampean yakin sudah lewat ilmu meyakini bahwasanya semuanya itu yang membikin adalah Allah. Kalau tanda zikir itu betul-betul mencapai target, hati Anda tidak terpengaruh. Sebab hati nek terpengaruh nggih susah. Hati niki nggih gelisah. Seorang gelem nrimo biasa omset 3 juta kok yo 300 kelutik. Ya Allah. Sedangkan yang saya terangkan di sini la yadhillu. Jadi hatimu tidak akan terpengaruh dengan kebutuhan. Sebab kebutuhan iku ana loro, ma'isyatu dunya wal akhirah. Ada proses kebutuhan yang berkaitan dengan jasad rogo. Ibaratnya cara rogo ngelak ya ngombene susu. Contoh niki, iki rogo. Terus ma'isatul akhirah, kebutuhan roh iki apa ya? Susu Pak. Mboten toh? Mboten. Apa kebutuhannya roh iki? Makanannya roh apa? Kalau makanannya jasad ya hal-hal yang bersifatkan duniawiyah ngeten iki. Apa makanannya jasad? Apa makanannya roh sing kula maksud? Itulah maul hayah, air kehidupan. Dari sebuah proses ilmu, amal dan istiqomah
menjadi disebut sebagai takwa yang tiap saat dia lakukan. Itulah ma'ul hayah atau takwa. Lah takwa ini manakala tidak mencapai target, aku yakin siapapun kita pasti akan dampaknya ningati, dampaknya di hati ketika saat menghadapi omset 300 ngeten. Durung ditambah anak tuntutane, bojo yang ngono gak ana sing digodhog. Padahal kita tahu semuanya itu Allah, aku yakin. Terus mengapa kita ketika saat menghadapi kondisi usri, kondisi sempit, iku hati kita seakan-akan belum bisa menerima, ganjel, masih ganjel lah, ganjel itu masih berontak. Tapi kita tidak bisa keluar dari kehendak Allah seperti itu. Itu karena zikir kita belum mencapai target, bahasa roh tadi makanannya belum maksimal. Makanya Allah mewanti-wanti, melingki terhadap Rasulullah di dalam surat Al-Insan 2526, Muhammad esuk tekan sore atimu gunakno berzikir. Terus di malam hari juga begitu. Jadi beliau Rasulullah tiada hari, tiada waktu hanya untuk berzikir. Inilah yang kami maksud pembahasan zuhud, baik secara am ataupun khos. Zuhud secara umum maupun secara khusus. Zuhud ketika saat kita bekerja, zuhud ketika saat kita sendirian. Kan sudah saya kasih tahu, miftahul musyahadah iku sirul asror. Kunci hatimu bisa masuk ke kerajaan Allah yang disebut maqam musyahadah itu ada terletak pada zikir yang nomor 3 adalah sirul asror. Iki kunci nih. Sampai gawe jari siri ora bisa buka, mboten saged. Kuncine atimu makrifat Allah, kuncine atimu bertemu Allah, kuncine atimu bisa masuk kerajaan Allah iku sirul asror. Sirul asror. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama ya. Jadi tanda kalau zikir kita sudah berjalan dengan baik, tatkala ketika kita menghadapi kondisi kebutuhan jasad atau kebutuhan duniawiyah, suatu saat ada yang kurang atau ada yang sempit, ati mboten gelisah. Mengapa hati tidak khauf? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa hati tidak khawatir? Mengapa hati tidak khauf, takut? Karena hatinya melihat makrifat pada Allah. Kan ilmunya sudah dikatakan semuanya itu Allah yang melakukan. Kondisi kayak ngeten iki kita bisa ketemu. Kondisi 3 bulan kemarin kita nggak bisa ketemu. Kalau hati tidak makrifat Allah, pasti hati ini gerunjal, akhirnya menyalahkan instansi yang terkait. Pasti Pak, hati mesti nyalahno instansi pemerintahan, baik yang formal maupun yang non formal, itu pasti. Berhubung kita diajari oleh guru-guru sufi kita untuk hati melihat Allahnya, supaya hati ini tidak goncang, gak gelisah, supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Ada satu pertanyaan gini,
Sing susah diterima dengan orang sing lagi ngaji mengenal Allah. Lah nek semuanya Allah, lah ning doli iku lah Allah lah. Lah ngoten nggih. Terus bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya nek apik sangka Allah, nek elek teko nafsune sendiri. Memang kalau kita kaji dari sisi proses, isih proses, itu masih ada dua. Sehingga disitulah butuhe watanha anil faksa wal mungkar. Wajib kita itu mencegah perkara elek, mencegah perkara mungkar. Gak iso dengan kekuatan, ya dengan dakwah. Gak iso dengan dakwah, terakhir mendoakan. Nah, ini proses memangnya secara hukum syariahnya memang seperti itu. Tapi kalau kita tetap masih melihat di situ, konflik akan terjadi. Hati tidak akan terkondisi. Tapi coba kita merapat ke ahad, duduk di ahad, bagaimana? Ya udah, bisanya jenengan diam, notoki makrifat, ikut diam, udah, wis. Ora eneng sing diomong, ora ono sing dibahas, ya udah. Tapi hukum syariat tidak akan berlaku wong di dunia. Terus sekarang bagaimana menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hakikat untuk menuju pada Allah ini? Anda akan bisa mengambil keseimbangan hukum, keseimbangan tatkala Anda sudah dikembalikan Allah dari musyahadah ke khawasul khawas, dari kemakrifatan kemudian turun kembali membawa dinul haq. Seperti Rasulullah setelah Isra Mi'raj bawa oleh-oleh, akhirnya diterapkanlah seperti itu. Wis, itu pertama. Kembali masalah kalau zikir zuhud sampai betul-betul iki sudah berjalan, artinya sudah dikatakan mapak, dikatakan sudah benar. La yadhillu al-qalbu, hatimu tidak terpengaruh dengan kepentingan urusan dunia. Walaupun secara jasad niki jenengan tiap hari membutuhkan, tapi hati tetap makrifat pada Allah. Satu. Nomor dua, termasuk tanda kalau zikir atau zuhud sampai iki benar-benar berjalan. Kak ketok motoku Pak, si Pak. Fal qalbu daiman yamila ilallah. Utawi ati iku daiman yamila ilallah. Ati sing selalu condong menyang Allah walaupun dihadapkan posisi apapun. Atau boleh saya katakan, hatimu mendahulukan untuk melihat Allah daripada yang lain. Nek wis dikire bener-bener melaku, ati panjenengan iku gampang untuk connect terhadap Allah. Dikatakan zikir Anda sudah berjalan sesuai dengan target, maka ketika saat Anda menghadapi situasi apapun, mesti hati mendahulukan connect terhadap Allah. Niku otomatis Pak, gak dengan rencanakan, tidak direncanakan dah. Dengan sendirinya
tali penghubung antara hati terhadap Allah itu seakan-akan ada yang nggodit gitu Pak. Kayak ibaratnya sapi atau kebo ya. Enak-enak mangan, digepuk bokonge kan kaget tuh Pak. Karepe si petani ayo mlebu nang kandang. Dengan sendirinya katut. Kaget langsung mantuk mlebu kandang. Artinya kita tanpa direncanakan, situasi kondisi apapun yang kita hadapi, dengan sendirinya seperti ada yang mengelingkan ya, mengingatkan akan Allahnya di situ. Fal qalbu utawi ati sing kaya ngene iki daiman, artine langgeng untuk menghadap terhadap Allah. Mungkin ini yang disebut sholat daim, sholat sing langgeng iku nok kono. Tapi iku mboten saged, tidak bisa direkayasa lho ya. Berhubung saking tekune zikir Anda di dalam sirul asror, pasti nanti ada wong jenenge talinya nggak putus, lam fisomalaha, tali itu tidak putus. Dengan otomatis nek ono swara langsung krungu. Wis iku yang kedua tanda. Terus tanda yang ketiga, ketika saat zuhud Anda itu betul-betul sudah mapak, sudah dikatakan memenuhi target, fangqolibu yataqabbalada iman biqada'illah. Ati iki selalu madhep nrimo apa sing den depke Allah. Ya. Hati selalu menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah.